Video ini direkam pada tanggal 11 Januari tahun 2024. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham INDF atau Indofood Sukses Makmur Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, INDF berada di harga Rp6.375. Nah, di luar saham INDF ini kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest, berstatus layak invest, karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah, dan secara valuasi harganya saat ini masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, lagi nggak punya banyak waktu, dan lagi di jalan, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, punya banyak waktu dan lagi nggak di jalan, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham INDF ini. Deal ya, kita langsung pergi ke snapnya INDF. Nah, di video sebelumnya, kami sudah menyebutkan kalau secara fundamental INDF masih tergolong fundamental yang mewah. Lalu, untuk kita bisa mendapatkan kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham INDF ini, kita harus mengerjakan dua PR utama dulu. PR pertama yaitu kita proyeksikan kira-kira per kuartal 4 2024 nanti, kira-kira per kuartal 4 2023 nanti, INDF ini labanya naik berapa persen. Dan PR kedua, kira-kira DPR INDF di tahun 2023 ini berapa persen. Cuman, sebelum kita mulai mengerjakan dua PR ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Lalu share sebanyak-banyaknya video ini agar Anda membantu kami untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung kerjakan PR pertama dulu. Jika kita lihat dari riwayatnya, ya, INDF ini selalu terjadi kenaikan laba di kuartal 4-nya. Lalu, berapakah kenaikan labanya di kuartal 4 2023 ini? Nah, kalau kita lihat historinya dari 3 tahun terakhir, itu terjadi penurunan kenaikan laba. Di tahun 2020 naiknya 72%. Tahun 2021 naiknya 41%. Dan tahun 2022 naiknya 37% saja. Jadi ada penurunan dari 72 ke 41 ke 37. Maka di sini kemungkinan besar ya bisa terjadi penurunan juga kalau mengikuti polanya ini. Maka di sini bisa kita masukkan sekitar 33%. Lah, 33% dari mana gitu ya. Nah, kalau Anda lihat nih, di sini ada penurunan cuma 4%. Dari 41 ke 37 itu penurunan 4%. Maka saya melihat dari sini, saya melihat berarti di sini kemungkinan bisa jadi penurunan juga 4%. Jadi 37 menjadi 33%. Seperti itu. Kita anggap dulu PR pertama sudah selesai. Kita lanjut ke PR kedua. Kita perhatikan berapa nih DPR-nya. Jika dilihat dari riwayatnya, DPR-nya INDF ini terjadi sekitar 32 hingga 38%. Hanya satu kali itu 50%. Sisanya di bawah 40% semua nih. Nah, saya lebih cenderung untuk berhati-hati. Sehingga saya melihat di sini kita bisa menggunakan yang angka 32%. Kenapa berhati-hati? Karena kalau seandainya meleset, ya perkiraan melesetnya nggak terlalu jauh-jauh amat. Seperti itu. Maka, jika labanya hanya naik 33%, jika DPR-nya hanya 32%, maka dividen yield yang dibagikan itu udah 5,4%. Dengan SOBD 1,68, lalu harga murahnya udah kelewat 46%, harga wajarnya sudah kelewat 19%, dan harga mahalnya masih berpotensi naik 8% lagi. Mungkin Anda akan ada yang protes di bagian labanya. Oke, andaikan ini nggak berkurang, andaikan labanya naik seperti tahun kemarin, maka di sini labanya 37%. Nah, kalau labanya 37%, maka dividen yield itu 5,5% dengan SOBD 1,73, harga murah sudah kelewat 45%, harga wajar udah kelewat 17%, dan harga mahalnya masih berpotensi naik 11% lagi. Itu masih terlalu pesimis, Coba kenaikan labanya sekitar 41%.
seperti tahun 2021. Kita anggap aja keduanya terjadi gitu ya. Laba yang naik 41%, DPR-nya cuma 32%. Oke, kita coba. Nah, kalau laba naik 41% dan DPR-nya 32%, maka dividen yield-nya itu 5,7%. Dengan SOBD 1,78, harga murah udah kelewat 43%, harga wajar udah kelewat 14% lagi, harga wajar udah kelewat 14%, dan harga mahal masih berpotensi naik 14% lagi. Min, coba kenaikannya itu di 72%, seperti tahun 2020. Ini menurut saya terlalu optimis, tapi kita coba saja kalau kenaikannya 72%. Nah, kalau kenaikannya bisa sampai 72%, maka dividen yield-nya itu 7,0%. Dengan SOBD yang 2,18, harga murahnya sudah kelewat 30%, harga wajar masih berpotensi naik 4% lagi, dan harga mahalnya masih berpotensi naik 39% lagi. Min, ini nggak apa-apa lah, 33%. Coba yang kita ubah DPR-nya. Mungkin nggak dia DPR-nya kayak tahun 2019. Toh kan ini terjadi penurunan ketika terjadi COVID kan di 2 tahun ini. Mungkin yang ini baru recovery. Oke, kita coba. Kita ubah ke 50%. Nah, kalau laba naik 33%, kalau DPR-nya dia royal dengan membagikan 50%, maka dividen yield itu 4,8%. Dengan SOBD 1,68, dan harga murah udah kelewat 16%, harga wajar masih berpotensi naik 26%, dan harga mahal masih berpotensi naik 68% lagi. Cuman saya agak pesimis kalau dia membagikan di 50%. Saya lebih cenderung di sini sekitar 32%. Ya. Dengan 32% saja, ya. Ini adalah angka yang menurut saya sangat optimis. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari 4 tahun terakhir, DPS-nya atau dividennya sekitar 278, ya. 278, 278 di sini 257. Nah, makanya di sini kalau seandainya dia naik ke 343 rupiah untuk dividennya, maka ini udah kenaikan yang sangat optimis bagi saya. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau INDF saat ini sedang menuju ke harga mahalnya. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham-saham yang sedang Anda pegang, sedang Anda incar, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa di kolom komentar. Nah, template Excel yang Anda lihat ini disebut SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda memiliki SNET ini, Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham-saham yang sedang Anda pegang, saham-saham yang sedang Anda incar secara mandiri, seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat keduanya, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham yang sedang Anda incar ataupun sedang Anda pegang, tiba-tiba harganya berubah secara drastis, baik itu kenaikan ataupun penurunan harga. Karena Anda tahu kisaran harga murah, wajarnya, dan mahalnya saham tersebut. Jadi Anda akan tenang untuk melakukan atau memutuskan langkah apa yang Anda akan perbuat. Seperti itu. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang Like Invest. Berstatus Like Invest karena memenuhi 2 kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya saat ini masih murah. Link akses bocoran saham yang Like Invest-nya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, nanti Anda klik aja, nanti Anda akan diarahkan ke halaman ini. Isi nama depan Anda, isi email utama Anda, lalu klik mau dapat bocorannya. Dan buat Anda yang penasaran, kok saham nyantai berani sih memberikan bocoran saham yang Like Invest? Emang sejago apa saya menyantai dalam berinvestasi? Nah, kami tidak mengklaim diri kami jago atau sangat jago dalam berinvestasi. Tapi menurut data yang berbicara, per kuartal 3 2023 ini, kami memiliki gain atau mendapat gain sebesar 28,62% dari 7 saham yang kami pegang. Nah, dari 7 saham ini, hanya 1 saham yang masih floating loss, yaitu MPMX. Sisanya udah floating gain. Dengan floating gain terkecil yaitu TSPC mencapai 23,21%, dan floating gain terbesar yaitu
TPMA mencapai 82,29%. Nah, buat Anda juga yang bertanya-tanya, kok saham nyantai bisa mendapatkan gain seperti ini? Sebenarnya aliran investasinya saham nyantai itu apa sih? Nah, kami melakukan investasi menggunakan pendekatan dividen atau bahasa kerennya dividenmologi. Kenapa dividenmologi? Silakan Anda baca di halaman ini. Jadi, Anda mau ambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratisan dari kami, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.